Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pertemuan kita kali ini dengan membahas ether yang merupakan satu kelompok kemarin saya sampaikan dengan alkohol memiliki rumus molekul yang sama sehingga antara alkohol dengan ether itu adalah berisomer fungsi. Ether nanti nama lainnya adalah atau nama menurut UPEC, menurut UPEC ini adalah alkoksi alkana. Rumus umumnya sama dengan pada alkohol, yaitu CnH2n plus 2O. Hanya bedanya gini, kalau misalnya aja saya menuliskan CnH2n-1OH, gitu, itu jelas sekali alkohol. Tetapi kalau CnH2n plus 2O, itu masih memungkinkan dia alkohol atau ether. Jadi misalnya begini, saya punya senyawa C2H5OH, itu alkohol. Tapi kalau C2H6O, C2H6O dengan C2H5OH itu secara jumlah atom kan sama. Tapi kalau C2H6O, sangat mungkin C2H6O itu merupakan CH3O CH3 atau C2H5OH. Dengan demikian, C2H6O itu mungkin saja itu adalah suatu ether atau suatu alkohol. Jadi, ether atau alkoksi alkana, rumus umumnya ROR. Jadi tadi sudah saya sebutkan rumus umumnya seperti ini. Nama trivialnya adalah ether. Dalam sehari ini yang kita kenal vinyl ether. Jadi juga sebagai obat bius, nanti juga sebagai pelarut. Jadi kalian perhatikan rumusnya. Jadi nanti cirinya kalau digambarkan, O ini berada di tengah, bukan di tengah ya maaf ya, diapit oleh dua alkil. Jadi di kiri ini alkil, yang kanan juga alkil. Bagaimana kita menyusun kalau jumlah atom O-nya 1 dan tidak ada ikatan rangkap, pasti nanti rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O. Nah, itu senyawa ini adalah termasuk memiliki gugus fungsi ether. Mengenai penamaan atau tata nama, nanti khususnya apabila ini merupakan suatu, ini kebetulan nggak saya gambarkan ya. Kalau suatu senyawa, kita lihat saja yang gambar yang sebelahnya. Cara penamaan ada dua cara. Nama trivial dan nama menurut UPEC. Nama trivial, kata atau nama itu diberi akhiran ether. Dengan cara menyebutkan dua alkil yang mengapit atom O tadi. Jadi contoh saja ini ya. CH3, OCH3, atom O ini diapit oleh CH3 dan CH3. CH kiri ini adalah metil, yang kanan juga metil. Maka namanya adalah metil-metil ether. Karena ada dua jenis alkil yang sama, maka menyebutkannya cukup satu, yaitu dimetil. Jadi namanya dimetil ether. Bawahnya ini kan metil, yang kanan etil. Maka penamaannya adalah metil etil ether. Karena diurutkan abjad, maka etil metil ether. Begitu yang bawahnya adalah metil propil ether. Bawahnya lagi dietil ether dan seterusnya. Itu cara penamaan trivial. Tapi kalau menurut UPEC, maka gugusan ini dianggap suatu alkana yang memiliki cabang alkoksi. Alkoksi itu atom O yang mengikat alkil. Nah, mana yang kita tentukan alkoksi, yaitu yang jumlah C-nya lebih sedikit. Misalnya yang kalau yang atas ini kan 1 dan 1. Maka misalnya kita tentukan yang kiri. Maka ini namanya adalah metil. Karena O maka menjadi metoksi. Rantai utamanya CH3. Jadi namanya, ini alkana. Jadi
metana ya. Jadi nanti namanya adalah metoksimetana. Yang kedua aja. Yang kedua ini, yang kiri CH3-nya kan 1, C-nya 1, yang kanan C-nya 2. Maka sebagai rantai utama adalah yang kanan. C sebanyak 2 namanya etana. Maka ini sebagai cabang. Karena C-nya 1, metil, ada O, metoksi, berarti ini namanya adalah metoksietana. Paling bawah misalnya aja, ini kan yang kirinya C-nya 2, yang kanannya C-nya 3. Maka yang rantai utama adalah alkananya adalah yang kanan, yaitu propana. Ini sebagai cabang, karena C-nya 2 berarti etil, ada O berarti etoksi, maka namanya adalah etoksimetana. Jadi lagi, menurut UPEC, untuk alkoksi alkana atau ether dianggap bahwa itu suatu senyawa alkana di mana gugusan alkoksi dianggap sebagai suatu cabang. Tentunya sama dengan sebelumnya, mengupayakan rantai utama melalui cabang yang mengikat alkoksi, kemudian mengikat gugus fungsi, kemudian atom C nomor 1 mengupayakan nomor atom atau cabang dari yang mengikat alkoksi ini serendah mungkin dan sama dengan sebelum-sebelumnya. Jadi itu secara tertulis seperti ini tadi yang saya sebutkan. Itu cara penamaan. Pembuatannya sudah kita bahas pada alkohol, yaitu reaksi alkohol dengan H2SO4 pekat tetapi pada suhu 130 derajat. Ingat ya, yang dipanaskan pada suhu 40 ada suhu biasa, kemudian 130 dan 180. Apa hasilnya berbeda. Jadi untuk alkoksi alkana itu pembuatannya dengan alkohol yang direaksikan dengan H2SO4 pada suhu 130 derajat. Kemudian yang kedua adalah sintesis Williamson. Jadi ini suatu reaksi, yaitu antara logam yang mengikat. Nanti ini sebenarnya dibuat juga dari grignard ya, kalau pada alkohol direaksikan dengan alkil halida, maka akan menjadi senyawa dari ether. Kemudian sifat-sifatnya pada suhu kamar umumnya berwujud gas. Jadi ini titik didih, titik lelehnya jauh di bawah dari alkohol karena tidak memiliki ikatan hidrogen. Jadi nanti bisa kalian baca, nanti saya langsung aja sifat kimianya sangat mudah terbakar, menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air, tidak bereaksi dengan logam natrium. Jadi langsung saja saya tunjukkan beberapa dari sifat-sifat ini dan memang sangat berbeda nanti dengan alkohol begitu. Jadi perbedaan pokok antara alkohol, jadi kan di awal saya sampaikan, di akhir ini saya menyampaikan persamaan dan perbedaannya. Jadi persamaannya tadi adalah rumus molekulnya sama, yang kemudian membentuk isomer, jadi kita mengenal isomer fungsi. Kemudian perbedaan pokoknya, ini saya sebutkan ada 4 ya. Yang pertama, bahwa pada senyawa alkohol itu memiliki ikatan hidrogen. Makanya tadi pada C nomor 1 sampai 4 itu kan saya menyebutkan berwujud gas tetapi banyak yang berwujud cair. Jadi misalnya spiritus itu C-nya kan 1 tapi wujudnya cair, tapi banyak juga yang mudah menguap. C2 itu juga masih wujudnya cair tapi mudah menguap. Tapi kalau sudah C4 itu wujudnya kelihatan sekali itu berwujud cair. Sedangkan pada ether itu tidak memiliki ikatan hidrogen. Sehingga sangat mudah terputus. Karena mudah terputus, maka titik didih maupun titik lelehnya itu sangat rendah. Pada suhu kamar berwujud gas. Saya ulangi, perbedaan pertama, pada alkohol memiliki ikatan hidrogen. Sehingga titik leleh titik didihnya rendah, pada suhu kamar berwujud cair. Sedangkan ether itu tidak memiliki ikatan hidrogen, titik didih titik lelehnya rendah, sehingga pada suhu kamar berwujud gas. Kemudian perbedaan yang kedua, alkohol nanti dapat bereaksi dengan PCl5. Akan menghasilkan alkil halida, kemudian juga POCl3 dan melepaskan HCl. Sedangkan pada ether itu tidak bereaksi dengan PCl3. Saya ulangi, yang kedua reaksi dengan PCl5.
Jadi BCl3 nanti untuk alkohol dapat bereaksi sedangkan ether tidak. Yang ketiga nanti dapat bereaksi untuk alkohol dapat bereaksi dengan logam-logam yang reaktif khususnya logam Na dan K. Kalau nggak salah pada pengajian sebelumnya saya sebutkan juga Mg dan Al ya. Logam natrium dan logam kalium nanti akan menghasilkan RONa yang kita kenal dengan nyada. Sedangkan nanti ether itu tidak bereaksi dengan logam Na. Nanti untuk alkohol itu akan menghasilkan alkil ONa dan melepaskan gas H2. Kemudian untuk oksidasi, untuk alkohol nanti dapat dioksidasi, yaitu untuk khususnya alkohol primer dan sekunder. Kalau tersier nggak bisa. Tapi untuk ether nanti tidak dapat bereaksi. Kemudian beberapa reaksi yang agak berbeda antara alkohol dengan ether, ada tambahan yaitu alkohol itu dapat bereaksi dengan alkil halida, khususnya dengan HI. Dengan HI nanti akan menghasilkan alkil halida atau haloalkana. Sedangkan nanti untuk ether ketika bereaksi dengan HI, jadi kalau tadi alkohol dengan HI menghasilkan haloalkana, tapi kalau ether direaksikan dengan HI itu akan menghasilkan alkohol malahan. Kemudian beberapa kegunaan dari ether yang penting, jadi diantaranya adalah nanti sebagai ini pelarut, kemudian obat bius, kemudian jadi tapi sekarang juga sudah nggak banyak digunakan karena ini bersifat beracun meskipun tingkat keracunannya lebih rendah dibandingkan dengan kloroform. Dan saat ini sudah untuk ether itu dikembangkan untuk MTBE ya, pengganti kalau kalian ingat pada pembahasan minyak bumi sebagai pengganti dari timbal pada peningkatan kualitas bensin untuk meningkatkan bilangan oktan. Saya rasa pembahasan untuk ether cukup sederhana itu aja, silakan nanti kalian banyak literatur kalian baca, kemudian kita coba bandingkan juga dengan alkohol ya. Jadi ini biasa memang nanti untuk alkohol dengan ether kalian diminta untuk membandingkan karena rumus molekulnya tadi kan sama, yaitu CnH2n plus 2O. Bisa ulangi untuk isomer ini. Jadi kalau saya misalnya menyebutkan C5H11OH itu jelas alkohol. Tapi kalau C5H12O itu masih dua kemungkinan. Kalau nggak alkohol ya ether. Jadi kalau kalian diminta untuk menentukan berapa banyaknya isomer pada C5H12O, ya, alkoholnya akan terbentuk sekian karena ada alkohol primer, ada alkohol sekunder dan seterusnya, atau malah bisa berubah di beberapa tempat begitu. Atom O C5 itu berarti untuk ether juga bisa 1 dan 4, 2 dan 3. Itu kan memungkinkan begitu. Saya rasa itu pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita duduk bersama dengan bahasa alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.